Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Fiqhul Manhaji, ya, atas mazhab Imam Syafi'i. Qala al-musannifun rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pembahasannya kemarin terakhir tentang sumber-sumber hukum Islam. Ada empat, pertama Quran, kedua sunnah, tiga ijma, empat kias. Sekarang yang ketiga yaitu ijma. Tiga al-ijma. Wal ijma'u maknahu ittifaqu jami'il ulama'il mujtahidin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin. Dan bermula maknanya ijma itu ittifaku. Ya, sama, isipat, sepakat, kesepakatan semua ulama-ulama yang mujtahid. Makna kesepakatan di sini bukan mereka bersepakat semacam musyawarah, bukan. Artinya hasil ijtihad mereka sama semua. Ittifaku jami'il ulama. Samanya semua para ulama yang mujtahid. Ulama yang ada ia min ummati Sayyidina, dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada ianya ulama pada suatu masa dari masa-masa sepakat atas hukum syar'i. Jadi umat Nabi, sepakatnya ulama mujtahid dari umat Nabi dalam satu masa terhadap satu hukum. Nah, itulah yang disebut ijma. Jadi sepakat seluruh umat, bukan sepakat satu mazhab. Nah, sepakat seluruh ulama mujtahid dari berbagai macam mazhab. Nah, itulah ijma. Seperti misalkan wajib sholat, itu ijma kan, semua mazhab menyatakan sholat wajib. Sunnahnya, syiahnya, ibadi, dan seterusnya, zaidiyahnya. Fa'idzat tafaqaha ula'il ulama. Maka apabila sepakatlah oleh mereka para ulama. Sawa'un kanu fi asri sahabah. Sama saja adalah mereka itu pada masa sahabat, atau ba'dahum, atau sesudah mereka. Sepakat ala hukmen, kepada satu hukum. Minal ahkami syar'iyyati, dari hukum-hukum syar'i. Kanat tifakuhum hadha, niscaya adalah kesepakatan mereka yang ini, itu ijma'an. Itu disebut ijma'. Wa kana al-'amalu bima ajma'u alaihi wajiban, dan adalah beramal dengan sesuatu yang telah mereka ijma'kan atasnya sesuatu, itu wajib. Dan adalah beramal dengan ijma' mereka, itu wajib. Nah, itu. Apa dalilnya kalau ijma' itu jadi hujjah? Wa dalilu zalika anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbara. Bermula dalil demikian itu bahwa sungguh Nabi itu akhbara, telah memberitahu oleh Nabi anna ulama al-muslimin, akan bahwa sungguh ulamanya kaum muslimin itu la yajtami'un, tidak akan sepakat mereka ala dhalalatin, atas satu kesesatan. Ini semacam jaminan Nabi, ya. Nggak mungkin umat muslim seluruhnya dari berbagai macam mazhabnya itu akan sepakat atas satu kesesatan. Famat tafaku alaihi kana haqqan, maka berulama yang mereka sepakati atasnya ma itu ada, ya itulah kebenaran. Dipastikan benarnya kalau memang ijma. Beda lagi kalau hal yang tidak diijmakan. Bisa saja kebenaran itu di satu orang. Rawahu Ahmadu fi musnadih. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. An Abi Basratil Ghifari, dari Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, Sa'altullah azza wa jalla alla yajma'a ummati ala dhalalatin. Aku meminta kepada Allah azza wa jalla bahwa tidak mengumpulkan ianya Allah ummati, akan umatku, atas kesesatan. Fa'ataniha, maka memberikan ianya Allah akannya. Akannya permintaannya, akannya masalah. Nah, mana contoh ijma?
Wa misalu dzalika ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, bermula contoh demikian itu ijma'nya para sahabat ala annal jadda, kepada bahwa sungguhnya kakek itu ya'khudhu, mengambil ianya kakek sudu satirkati, akan seperenam dari harta peninggalan tirkah, ma'al waladiz zakar, bersama anak laki-laki. Nah ini, seseorang meninggal, dia punya anak laki-laki, punya kakek juga. Nggak ada waris yang lain mungkin ya, nggak ada bapaknya maksudnya. Nah itu kakek dapat seperenam. Bermula contoh demikian itu ijma'nya sahabat radhiyallahu an kepada bahwasanya kakek itu ya'khudhu, mengambil ianya kakek sudu satirkati, akan seperenam dari harta peninggalan, ma'a al-waladiz zakari, bersama adanya anak laki-laki, inda adami wujudil abi, ketika tidak ada bapak ya. Jadi bapaknya nggak ada. Kalau ada bapak, kakek nggak dapat. Jadi bapak bisa menghalangi kakek ya. Manzilatul ijma, ini kedudukan ijma. Kedudukan ijma dalam Islam. Wal ijma'u ya'ti fil martabati salisati min haitsu ruju'u ilaih. Bermula ijma itu datang ya dalam tingkatan yang ketiga, dari sisi kembali kepadanya ijma. Artinya pertama cari hukum di Quran, kemudian di Sunnah, tiga baru ijma. Ijma itu datang ya pada tingkatan yang ketiga, pada martabat yang ketiga, dari segi kembali kepadanya ijma. Faiza lam najid al-hukma, faiza lam najidil hukma fil Quran. Maka bila tidak kita dapati akan hukum dalam Quran, wala fis sunnati, tidak pula dalam sunnah, nadharna, ya kita melihat, kita memperhatikan, hal ajma'a ulama ul muslimin alaih, apakah ijma oleh ulama kaum muslimin terhadapnya satu hukum? Fa in wajadna dzalika akhadnahu wa amilna bihi. Bila kita dapati akan demikian hukum telah diijma'kan, akhadna, ya kami ambil akan ya hukum, wa amilna, dan kita amalkan dengannya hukum. Nah itu. Yang keempat, al-qiyas, qiyas. Apa arti qiyas? Qiyas artinya mengukur kan, mengukur. Nah, wahwa ilhaqu amrin laisa fi hukmun syar'iyyun bi akhara mansusin ala hukmih littihadil illati bainahuma. Dianya kias itu menghubungkan satu perkara yang mau kita kiaskan, laisa fi, yang tidak ada padanya perkara itu hukum syar'i. Kita gabungkan satu perkara yang belum ada hukum syar'inya. Ada satu masalah belum ada hukum, perlu kepada hukum, sementara dalil nggak ada. Kita hubungkan bi akhara dengan hukum yang lain, atau bi akhara dengan perkara yang lain mansusin, dengan perkara yang lain yang dinaskan kepada hukumnya perkara. Kita hubungkan satu perkara yang belum ada hukum kepada perkara yang lain yang jelas ada hukumnya. Menghubungkan satu perkara yang belum ada hukumnya, hukum syar'i, dengan akhara, dengan perkara yang lain mansusin, perkara yang lain yang telah dinaskan kepada hukumnya perkara. Perkara yang lain ada hukumnya. Kenapa kita gabungkan? Yang nggak ada hukum kita sematkan. Kita ikutkan kepada perkara yang ada hukumnya, littihadil illati bainahuma, karena sama ilat. Begitu kita cari, kenapa hukum-hukum itu begitu? Kenapa khamar itu haram misalnya? Oh, karena memabukkan. Ada minuman-minuman lain yang namanya bukan khamar, tapi memabukkan juga karena sama-sama ilat mabuk. Jadi minuman lain yang namanya bukan khamar tapi ilatnya sama dihubungkan dengan khamar, jadi haram juga misalnya. Litihadil illati bainahuma, karena samanya ilat antara keduanya, dua perkara. Wahadal kiasu narji'u ilaihi, dan bermula ini kias itu kita kembali, kita merujuk kepadanya ini kias. Idza lam najid nasan ala hukmi mas'alatin. Bila kita tidak dapati akan satu nas, akan satu dalil terhadap hukum masalah minal masaili fil Quran. Bermula ini kias itu kita merujuk kepadanya ini kias idza lam najid. Bila tidak kita dapati akan nas, akan dalil yang jelas yang menunjukkan kepada hukum masalah, kepada hukum satu masalah minal masaili, dari masalah-masalah. Tidak kita dapati hukumnya di mana? Fil Quran. Fil Quran ta'ala kepada najib. Tidak kita dapati akan nas hukumnya dalam Quran, wala fi sunnah, tidak pula dalam sunnah, dan tidak pula dalam ijma. Baru berlaku qiyas. Berarti tingkatan keempat. Manzilatul qiyas, kedudukan qiyas. Fal qiyasu idzan, maka bermula qiyas ketika itu fi martabatir rabi'ati, berada pada tingkatan yang keempat. Min haitsu ruju'u ilaih, dari segi kembali kepadanya qiyas. Arkanul qiyas, ini adalah rukun-rukun qiyas. Wa arkanul qiyasi arba'atun, rukun qiyas itu ada empat.
Yang pertama aslun maqisun ali. Asal yang dikiaskan atasnya asal. Jadi asal ini sesuatu yang sudah ada hukumnya. Sesuatu yang sudah ada hukumnya, kemudian ada perkara lain yang mau kita samakan dengan dia. Rukun kias ada empat. Pertama aslun makis, asal yang dikiaskan atasnya asal. Wa far'un makisun, dan furu' yang dikiaskan. Ini furu' ini sesuatu yang belum ada hukumnya. Wa hukmul aslil mansusu alaihi. Dan hukum asal, hukum yang telah dinaskan atasnya hukum. Mansusu, nah kepada hukum. Hukmul aslil mansusu. Hukum asli, hukum yang telah dinaskan atasnya hukum. Jadi yang pertama yang menjadi asal kias itu sudah ada hukumnya. Wa illatun tajma'u bainal asli wal far'i. Dan alasan yang menggabungkan ianya alasan antara asal dan furu'. Ini contohnya, ya kita paham ya. Misalul kias, contoh kias. Inna Allah harramal khamra binasil Qur'anil Karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan oleh Allah akan khamar dengan nas Quran, dengan dalil Quran. Jadi Quran jelas mengharamkan khamar. Wa illatu fi tahrimihi hiya annahu muskirun yuzhibul aqla. Bermula alasan pada pengharamannya khamar itu. Dianya ilat, dianya alasan itu bahwa sungguhnya khamar itu memabukkan yang bisa menghilangkan ia akan akal. Nah itu. Jadi ada satu masalah yaitu khamar. Khamar dia punya udah jelas dalilnya bahwa dia haram. Sudah ada hukumnya. Nanti dia jadi asal. Faiza wajadna syaraban akharan lahu ismun ghairul khamri. Maka apabila kita dapati akan satu minuman yang lain, yang baginya minuman itu ada nama yang bukan khamar. Ada minuman lain namanya bukan khamar. Wa wajadna hadza syaraba muskiran. Dan kita dapati akan ini minuman akan yang memabukkan. Hakam Nabi tahrimihi, ini saya kita hukumkan dengan haramnya minuman, kiasan alal khamar, karena mengkias kepada khamar. Nah, itu. Jadi nanti ya caranya, ini minuman memabukkan. Khamar juga memabukkan. Nah, berarti ini minuman sama dengan khamar. Kullu khamrin haramun kan? Setiap khamar itu haram, berarti ini minuman haram. Nah, jadi yang menjadi makis alih khamar, yang menjadi makis minuman lain. Itu kita pasang rukun-rukun kias. Di khamar sudah ada hukumnya yaitu haram. Nah, kemudian ilatnya juga ada yaitu sama-sama memabukkan ya, hingga sebutlah pada minuman lain haram. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan ia akan khamar dengan dalil Quran yang mulia. Dan bermula ilat pada haramnya khamar itu bahwa sungguhnya ilat itu bahwa sungguhnya khamar itu memabukkan yang menghilangkan ia akan akal. Maka bila kita dapati akan satu minuman yang lain, lahu ismon ghairul khamri, yang baginya minuman itu ada nama yang bukan khamar. Wajadna hadza, dan kita dapati akan ini minuman muskiran yang memabukkan juga, hakamna. Misalnya kita hukum dengan haramnya ini minuman, kiasan karena mengkias kepada khamar. Li'anna al tahrimi, karena alasan pengharaman, bahaya dan dianya ilat pengharaman itu mabuk. Iskaru maujudatun fi hadza syarabi, itu ada juga pada ini minuman. Fayakunu haraman mislal khamri. Maka ada ianya ini minuman itu haram mislal khamri, seperti khamar juga. Hadhihi hiyal masadirut tasyri'iyyatu allati turja'u ilaiha ahkamul fiqhil islami. Ini, nah ini empat di atas tadi, dianya ini itulah sumber-sumber syariat, sumber yang turja'u, yang dikembalikan kepadanya sumber, ahkamul fikhi, akan semua hukum-hukum fikih Islam. Zakarnaha tatmiman lil faedah, kami sebutkan akannya ini sumber hukum, tatmiman untuk menyempurnakan bagi faedah. Sebenarnya tempat pembahasan ini bukan dalam kitab fikih ya, dalam kitab usul kan. Cuma beliau sebutkan juga sebagai faedah tambahan. Wa makanu tafsiliha kutubu usulil fikhil islami, dan bermula tempat menjelaskannya ini sumber-sumber syariat. Kembali ke masadir. Bermula tempat uraiannya masdar tasyri'iyah itu kutubu usulil fikhi, itu kitab-kitab usul fikih islami. Ya. Judulnya Daruratul Tizamil Fikhil Islami. Ini darurat, satu kemestian. Ini adalah satu kemestian berpegang dengan fikih-fikih Islam. Kita wajib berpegang dengan hukum Islam. Kan? Wat tamassuki bi ahkamihi, dan berpegang. Jadi iltizam itu
Kayak termasuk juga iltizam itu kita melazimkan diri, nggak boleh lepas. Kemestian melazimkan diri bagi fikih Islam dan berpegang dengan hukum-hukumnya fikih Islam. Wa adillatu dzalik dan dalil-dalil demikian minal Quran wa sunnah dari Quran dan sunnah Nabi. Ini kita lihat sunnah. Apa dalilnya kalau kita wajib berpegang dengan fikih-fikih Islam? Laqad aujaballahu 'alal muslimin at-tamasuka bi ahkamil fiqhil Islam. Sungguh telah mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin at-tamasuka akan berpegang dengan hukum-hukum fikih Islam. Wa farada 'alaihim iltizamahu fi kulli aujuhi nasyatiyatihim wa ala. Wa farada dan telah mewajibkan ianya Allah kepada mereka kaum muslimin iltizamahu akan melazimkannya hukum fikih Islam fi qauli aujuhi nasyati hayatihim dalam setiap bagian-bagian semangat hidup mereka, dalam setiap bagian-bagian semangat hidup mereka dan hubungan-hubungan mereka. Artinya dalam sisi kehidupan apapun di dunia ini, seorang muslim itu harus senantiasa berpegang dengan hukum Islam. Wa ahkamul fiqhil islami kulluha tastanidu ila nususil Qur'ani wa sunnati. Bermula hukum fikih-fikih Islam, kulluha seluruhnya hukum fikih itu tastanidu. Bersandar ianya hukum fikih ila nususil Quran kepada nas-nas Quran dan sunnah. Wal ijma'i kepada ijma' dan qiyas. Oh, bukan. Bermula hukum-hukum fikih Islam, seluruhnya hukum fikih itu tastanidu bersandar ya kepada nas Quran dan sunnah. Sebenarnya semua hukum itu dalilnya Quran dan sunnah. Terus ijma' dan qiyas gimana? Wal ijma' wal qiyasu fil haqiqati yarji'ani ilal Quran wa sunnah. Bermula ijma' dan qiyas pada hakikatnya itu kembali keduanya kepada Quran dan sunnah. Karena ijma' dan qiyas itu mesti ada sumbernya. Jadi ijma' atas Quran, ijma' atas sunnah. Gak mungkin ijma' muncul secara sendiri, nggak bisa. Jadi ijma' dan qiyas itu sandarannya Quran dan sunnah. Makanya hakikat dasar hukum Islam itu ya dua, Quran dan sunnah. Faidah tabahal muslimuna tarka ahkamil fiqhil Islam. Maka apabila membolehkan oleh orang muslim akan meninggalkan hukum-hukum fikih Islam. Faqadis tabahu tarkal Quran wa sunnah. Maka sungguh telah membolehkan oleh mereka akan meninggalkan Quran dan sunnah. Nggak mungkin kan ada yang membolehkan meninggalkan Quran dan sunnah, berarti nggak boleh kita meninggalkan hukum fikih. Wa atalu bidzalika majmu'ad dinil islami dan telah menganggurkan oleh mereka dengan sebab demikian meninggalkan Quran dan sunnah majmu'ad din akan semua akan kumpulan agama Islam. Walam walam yu'adda dan tidak bisa dihitung akan dianya si muslim. Ya, ini walam ya'ud yanfa'uhu. Walam ya'ud kita baca, bukan walam ya'ud. Ada ya'ud, walam ya'ud tidak kembali ia. Ini kayak badal, walam ya'ud yanfa'hu. Mudah-mudahan ini kita badal dan tidak kembali. Apa makna tidak kembali? Yanfa'hu. Tidak akan bermanfaat akan mereka kaum muslimin. Walam ya'ud yanfa'hu. Nah, itu kita baca. Dan tidak kembali. Maknanya tidak bermanfaat kepada mereka. Ayat Ayatasamu bahwa menamakan diri oleh mereka bil muslimin dengan kaum muslimin au yadda'u atau mengakui oleh mereka al imana akan iman. Nah, ini andaikan orang Islam meninggalkan hukum fikih berarti mereka telah membolehkan meninggalkan Quran dan Sunnah, mereka telah menganggurkan semua kandungan agama Islam dan tidak akan bermanfaat kepada mereka ketika itu oleh bahwa mereka menamakan dirinya muslim. Apa maknanya menamakan diri muslim kalau hukumnya nggak diamalkan? Dan tidak bermanfaat juga ketika mereka mengaku punya iman. Kenapa? Li'annal imana fi hakikatihi wa tasdiqun billahi ta'ala. Karena iman pada hakikatnya iman, itu dianya iman. Itu tasdik, mempercayai, membenarkan dengan Allah. Wa bima unzila fi kitabih dan dengan apa? Bima anzala. Dengan apa? Mempercayai dengan apa saja yang telah Allah turunkan dalam kitabnya Allah. Wa fi sunnati nabihi. Nah, dan dengan apa yang Allah turunkan dalam sunnah nabinya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu maknanya.
Karena iman, makna iman memang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasulullah. Wal Islamul hakiki yakni ta'ata wal imtithala likulli ma ja'a bihi Rasul. Dan bermula Islam yang hakiki itu bermaksud ya akan taat, melaksanakan bagi setiap apa saja yang datang dengannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Rabbih dari Tuhan yang Azza wa Jalla ma'al iz'ani wa ridha bersama tunduk dan rela. Ini mana Islam? Islam maknanya taat, patuh, melaksanakan apa yang Nabi bawa, yang Nabi ambil dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, taat bersama tunduk di rela kan seperti di belakang kita rela nggak protes terhadap hukum yang Allah syariatkan, itulah istislam, itulah Islam. Mana Islam itu istislam, tunduk. Wa ahkamul fiqhil islamiyyi sabitatun la tatagayyaru wa la tatabaddalu mahma tabaddala zaman. Dan bermula hukum fikih Islam itu tetap tidak akan berubah-berubah ya. Wala tatabaddalu tidak akan berganti ya. Mahma tatabaddalu. Tabaddalu. Ini ada tamah tuh ya. Asalnya tatabaddalu. Betapapun berubahlah oleh zaman. Wa taghayyaru dan berubah ya zaman. Wala yubahu tarkuha bihali minal ahwal. Dan tidak dibolehkan akan meninggalkan hukum-hukum fikih Islami dengan satu alasan pun, dengan satu keadaan dari berbagai macam keadaan. Artinya kita diwajibkan sepanjang zaman untuk mengamalkan hukum Islam. Cuma ada yang bisa diamalkan maksimal, kadang ada yang kendala kan. Allah Akbar. Adillatu dzalik minal Qur'an was sunnah. Bermula dalil-dalil demikian dari Quran dan Sunnah. Ini adalah dalil-dalil demikian. Hadhi adillatu dzalik. Ini adalah dalil-dalil demikian dari Quran dan Sunnah. Dalil-dalil bahwa wajib berpegang kepada hukum Islam. Wal adillatu ala wujubil tizamil fikhi wa tamasuki bi ahkamihi katsiratun jiddan fil kitab wa sunnah. Bermula dalil kepada wajib mengiltizam. Bermula dalil kepada wajib ya, terikat bagi fikih dan wajib berpegang dengan hukum-hukumnya fikih itu banyak banget baik dalam Quran dan Sunnah. Amma fil kitab, adapun dalam Quran, fakat qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti olehmu akan apa saja yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan kamu. Wala tattabi'u min dunihi. Dan janganlah engkau mengikuti dari selainnya Quran akan wali-wali. Janganlah engkau mengikuti dari selainnya ma unzila ilaikum. Waqala dan Allah berfirman, Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak berimanlah mereka hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang terjadi ya di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka harajan akan kesempitan mimma qadaita dari apa saja yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima dan tunduk mereka akan benar-benar tunduk. Nah, ini kita tidak dianggap beriman hingga menjadikan Nabi sebagai hakim terhadap apapun yang kita alami. Maksudnya hukum-hukum yang kita perlukan, Nabi yang akan memutuskan hukumnya. Hingga kita menjadikan Nabi sebagai hakim, Nabi tentunya berpegang kepada Quran. Kemudian hukum yang Nabi hukum nggak boleh ada kesempitan di hati kita. Harus benar-benar kita terima dengan penuh kerelaan ketundukan. Baru kita dianggap beriman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Bermula apapun yang membawakan kepadamu oleh Rasul, maka ambil olehmu akannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang melarang ianya Rasul akan kamu darinya apapun, fantahu maka terimalah larangan itu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq." Sesungguhnya kami itu telah kami turunkan kepada Al-Qur'an dengan kebenaran. Litahkuma bainan nas, agar engkau menghukum antara manusia bima arakallah, dengan apa saja yang memperlihatkan kepadamu oleh Allah. Wala takun lil khainina khasima. Jangan adalah kamu bagi para pengkhianat itu khasim. Khasim di sini bermakna apa? Teman. Enggak beliau jelaskan. Nah, khasim ada musuh, ada lawan, teman. Khasim, lawan, tandingan. Kami turunkan kepadamu
akan Quran dengan membuah kebenaran agar engkau menjadi hukum di antara manusia dengan apa yang memperlihatkan kepadamu oleh Allah. Wala takun dan jangan adalah kamu bagi para pengkhianat itu menjadi khasiman, menjadi lawan. Tapi ini gimana maksudnya? Bukan jangan melawan orang pengkhianat, kan? Eh, Pembelaan maksudnya khasiman menjadi lawan. Jangan adalah kamu bagi para pengkhianat itu khasiman, menjadi sekutu. Harus dilihat lagi nanti. Wabinaan ala hadhihi nususil amirati dan atas dasar wabinaan dan karena membina membangun atas ini nas-nas al-amirati nas yang memerintahkan ia bittiba'i ma anzalallah dengan mengikuti akan apa saja yang telah menurunkan oleh Allah Ta'ala wa tahkimir rasul ya, dan karena berdasarkan kepada ini nas-nas yang memerintahkan tahkimi atas pada itiba kepada menghukumkan menjadikan rasul sebagai hakim. Nah, dengan tahkimir rasul maknanya menjadikan rasul sebagai hakim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunnatihi dan dengan mengikuti sunnahnya tahkimir rasul wa sunnatihi menjadikan rasul sebagai hakim menjadikan sunnah Nabi sebagai hakim fi kulli ma yansha'u pada setiap apapun yang terjadi ya min muamalatin bainan nas dari muamalah dari hubungan di antara manusia wan nahiyati dan nas-nas yang melarang ianya nas angkulli mukhalafati dari setiap menyalahi bagi Allah wa rasulihi setiap hal yang bisa menyalahi bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa binaan ala dzalik dan karena berdasarkan kepada demikian yu'addu may yakhtaru minal ahkam dianggap akan orang-orang yang memilih ia dari hukum-hukum ghairama akan selain ma ikhtarahullah yang memilih akannya oleh Allah dan Rasulnya Allah kad dhalla dhalalan ba'ida sungguh telah sesat ia akan kesesatan yang jauh. Jadi berdasarkan ayat di atas yang menganjurkan kita untuk berpegang kepada kitab Allah sunnah Nabi, berarti kalau kita memilih hukum lain dianggap telah melenceng sesat. Qala ta'ala Allah berfirman, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin dan tidak sepantasnya bagi orang beriman laki-laki wala mu'minatin tidak pula beriman perempuan idza qadzallahu wa rasuluh apabila telah memutuskan satu hukum oleh Allah dan oleh Rasulnya apabila telah memutuskan oleh Allah dan Rasulnya akan satu perkara ayyakuna lahumul khiyara bahwa adalah bagi mereka itu pilihan dari urusan mereka nggak boleh memilih harus milih hukum Allah wa may ya'sillah wa rasulah barang siapa yang menentang maksiat ia akan Allah dan Rasulnya maka dhalla dhalalan ba'ida faqad dhalla dhalalan mubina maka sungguh telah tersesat ia akan kesesatan yang terang benderang. Al-Ahzab 36. Nah, titik sampai di sini ya. Tanya kesimpulan judul tadi, ada banyak dalil baik dalam Quran dan Sunnah Nabi yang menganjurkan kita harus selalu berpegang, mengiltizam dengan hukum-hukum Allah. Ini dalil dari ayat Quran. Nanti lanjutannya dalil dari Sunnah Nabi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.